Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Neti Jumiati, calon guru penggerak angkatan 9 dari Sekolah Dasar Negeri 002 Karangan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur. Di video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan merupakan suatu proses kegiatan memanusiakan manusia. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Perlukah tuntunan pendidikan itu? Meskipun pendidikan itu hanya tuntunan saja di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, tetapi perlu juga pendidikan itu berhubungan dengan kodrat keadaan dan kodratnya setiap anak. Andai kata anak tidak baik dasarnya, tentu anak tersebut perlu mendapatkan tuntunan pendidikan agar semakin baik budi pekertinya. Anak yang sudah baik dasarnya juga masih memerlukan tuntunan. Tidak saja dengan tuntunan itu, ia akan mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi dan luas. Akan tetapi, dengan adanya tuntunan itu, ia dapat terlepas dari segala macam pengaruh jahat. Seorang guru harus memahami karakter peserta didik. Seorang guru hendaknya memahami tujuan pembelajaran. Seorang guru harus berpihak pada peserta didik dalam melakukan proses kegiatan pembelajarannya. Dan seorang guru hendaknya dapat menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Hal ini bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual, serta berbudi pekerti yang luhur. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik, harus memiliki 3 prinsip dasar, yaitu yang pertama, Ingarso Sungtolodo, di mana proses pembelajaran keteladanan merupakan kunci kesuksesan dalam pembelajaran. Guru harus memberikan contoh yang baik dan panutan bagi peserta didik. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarso. Seorang pendidik hendaknya dapat menciptakan prakarsa atau gagasan-gagasan dalam pembelajaran, sehingga dapat menimbulkan semangat belajar atau umpan balik peserta didik. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Seorang guru harusnya memberikan motivasi atau arahan pada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan secara berkelanjutan. Dari ketiga semboyan tersebut, guru diharapkan mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dengan cara yang pertama, memberikan kemerdekaan dalam belajar. Kedua, berpikir kreatif dan inovatif untuk mengembangkan ide sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Yang ketiga, sesuaikan dengan perkembangan zaman dengan cara memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Akan tetapi, ternyata masih banyak guru yang belum memahami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Masih ada para guru yang memberikan materi pembelajaran di kelasnya dengan sistem teacher center.
yaitu pembelajaran berpusat pada guru. Padahal metode ini sudah tidak relevan lagi dengan dunia pendidikan saat ini, karena adanya perubahan zaman dan perubahan karakteristik peserta didik. Pada metode teacher center ini, pembelajaran tidak berpihak pada peserta didik. Peserta didik tidak memiliki kemerdekaan yang penuh untuk dapat mengembangkan kompetensinya. Agar dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik di sekolah saya, sudah menerapkan kegiatan-kegiatan yang mewujudkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, seperti kegiatan ekstrakurikuler, keagamaan, dan olahraga, serta pembelajaran yang bervariasi yang dapat meningkatkan karakteristik peserta didik. Untuk dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik tidaklah mudah. Banyak tantangan yang harus dilalui oleh seorang pendidik, yaitu masih rendahnya minat peserta didik dalam mengikuti program kegiatan yang diadakan di sekolah. Dan masih ada sebagian guru yang belum memahami filosofi pemikiran tentang Ki Hajar Dewantara. Langkah yang tepat untuk mengatasi hal tersebut sebagai pendidik sebaiknya menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif agar peserta didik tidak merasa jenuh dengan penyampaian dari guru. Lalu, melakukan pengembangan diri dengan mengikuti berbagai kegiatan pelatihan-pelatihan atau saling sharing sesama teman sejawat atau bersama kepala sekolah. Akhir kata dari saya, ayo jadilah seorang pendidik yang dapat menuntun peserta didik dengan sabar dan berkiblat pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Ciptakanlah pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan ciptakanlah pembelajaran yang bervariatif. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.